Mahfud MD bongkar cara Verdi Sambo bermanuver tutupi pembunuhan Brigadir J. Datang dari daerah-daerah. Padahal bahwa ini kaitannya semua ini ada dengan judi, ada dengan tata kelola sabu-sabu. Maksudnya ada apa? Ada dugaan keterlibatan Pak Irjen Pol Sambo? Ada di antara mereka itu. Nggak dihormati Kapolri kan begitu. Oke, jadi kesimpulan saudara motivasinya pertama ada dugaan terkait konten sensitif, Ada konten wanita yang ada konten tata kelola sabu-sabu, ada konten tata kelola judi, ada konten apa namanya tadi tuh bisnis-bisnis lainnya. waduh, Silakan aja kalau punya bukti, semuanya disampaikan ke Barreskrim dan ingat mengenang komitmen Pak Kapolri. Kalau Oke. kita akan tidak tegas siapapun anggota yang terbukti bersalah, dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Kapolri ketegasan tersebut. Jadi Ya, kita tidak pandang bulu, kita tunggu dulu. penyidikan, ya. Ya, Oke. betul. Kalau misalnya memang itu ranah penyidikan, silakan dilaporkan dengan menunjukkan dan mengampilkan berbagai macam bukti dan fakta hukum. Ya, ini untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Dapat bocoran, tapi kan tidak boleh saya mengatakan yang begitu-begitu. Biar dikonstruksi dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik, dari Komnas HAM, dari LPSK, dari orang perorangan, dari para senior. Kalau ada orang mati terbunuh di rumah pejabat tinggi Polri, kemudian dugaannya ke Polri, dan tidak dibuka secara terang benderang, negaranya kan hancur. Padahal Polri itu ya, satkernya itu ribuan. Sehari itu yang ditangani lebih dari 100 ribu pengamanan di seluruh Indonesia. Lalu ada satu kasus gini masa nggak bisa dibuka? Wong yang ratusan ribu aja diamankan, diselesaikan dengan baik. Jadi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J yang tak lain jelah jiwanya sendiri. Kasus ini semakin dihebohkan dengan dugaan keterlibatan puluhan anggota kepolisian yang diduga ikut membantu menutupi peristiwa naas yang terjadi pada 8 Juli 2022 tersebut. Pengakuan dari Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menko Polhukam Mahfud MD membongkar adanya manuver kubu Verdi Sambo sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Manuver Mahfud MD, Grup Irjen Verdi Sambo dari daerah-daerah datang ke Jakarta. Meski tidak ada penugasan, diduga anggota grup Verdi Sambo itu sengaja datang ke Jakarta untuk menutupi kejadian penembakan terhadap Brigadir J. Upaya menghilangkan jejak itu dan menghalangi penyelidikan, kata ex-Menhan RI itu dalam dialog yang ditayangkan di YouTube akun Akbar Faisal. Mahfud MD juga mengaku mendengar anggota grup Irjen Verdi Sambo berupaya mengintervensi para penyidik yang melakukan pengusutan kasus tersebut. Grup Verdi Sambo yakni menutupi dan mengintervensi mengakibatkan berlarutnya penetapan suami Putri Chandrawati itu sebagai tersangka. Ya agak lama kan itu penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, ujar ex-ketua MK itu. Dalam situasi seperti itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi memanggil Jenderal Listio Sigit. Berikutnya Presiden Jokowi memanggil Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung untuk membahas penetapan tersangka yang berlarut-larut. Jokowi lantas memerintahkan Mahfud MD dan Pramono Anung untuk menyampaikan kepada Jenderal Listio tentang pentingnya percepatan penetapan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Menurut Mahfud MD, perintah itu sebenarnya menandakan Jokowi percaya kepada Jenderal Listio bisa mengungkap penembakan secara transparan dan akuntabel. Mahfud menangkap pesan Presiden Jokowi bahwa jika mengungkapkan kasus ini tidak cepat, kepercayaan publik terhadap Polri akan hilang. Ya, kira-kira begitu terjemahan saya, ungkap Mahfud MD. Mahfud MD bongkar cara Verdi Sambo bermanuver tutupi pembunuhan Brigadir J. Datang dari daerah-daerah. Padahal bahwa ini kaitannya semua ini ada dengan judi, ada dengan tata kelola sabu-sabu. Maksudnya ada apa? Ada dugaan Ada bisnis. keterlibatan Pak Irjen Pol Sambo?
ada di antara mereka itu nggak dihormati Kapolri, kan begitu. Oke, jadi kesimpulan saudara motivasinya pertama ada dugaan terkait konten sensitif, Ada konten wanita, yang ada konten tata kelola sabu-sabu, ada konten tata kelola judi, ada konten apa namanya tadi itu bisnis-bisnis lainnya. waduh, Silakan aja kalau punya bukti, semuanya disampaikan ke Barreskrim dan ingat menghormati komitmen Bapak Kapolri. Kalau Oke. kita akan tidak tegas siapapun anggota yang terbukti bersalah, dan itu sudah ditunjukkan oleh Bapak Kapolri ketegasan tersebut. Jadi Yang kita- tidak pandang bulu, equality tunggu dulu. penyidikan, ya. Ya, Oke. betul. Kalau misalnya memang itu ranah penyidikan, silakan dilaporkan dengan menunjukkan dan menampilkan berbagai macam bukti dan fakta hukum. Ya, ini untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat. Bocoran, tapi kan tidak boleh saya mengatakan yang begitu-begitu. Biar dikonstruksi dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik, dari Komnas HAM, dari LPSK, dari orang perorangan, dari para senior. Kalau ada orang mati terbunuh di rumah pejabat tinggi Polri, kemudian dugaannya ke Polri, dan tidak dibuka secara terang benderang, negaranya kan hancur. Padahal Polri itu ya, satkernya itu ribuan. Sehari itu yang ditangani lebih dari 100 ribu pengamanan di seluruh Indonesia. Lalu ada satu kasus gini masa nggak bisa dibuka? Wong yang ratusan ribu aja diamankan, diselesaikan dengan baik. Jadi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kadif Propam Polri Irjen Ferdisambo menjadi tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J yang tak lain jelah jiwanya sendiri. Kasus ini semakin dihebohkan dengan dugaan keterlibatan puluhan anggota kepolisian yang diduga ikut membantu menutupi peristiwa naas yang terjadi pada 8 Juli 2022 tersebut. Pengakuan dari Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menko Polhukam Mahfud MD membongkar adanya manuver kubu Ferdisambo sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Manuver Mahfud MD, grup Irjen Ferdisambo dari daerah-daerah datang ke Jakarta. Meski tidak ada penugasan, diduga anggota grup Ferdisambo itu sengaja datang ke Jakarta untuk menutupi kejadian penembakan terhadap Brigadir J. Upaya menghilangkan jejak itu dan menghalangi penyelidikan, kata ex-Menhan RI itu dalam dialog yang ditayangkan di YouTube akun Akbar Faisal. Mahfud MD juga mengaku mendengar anggota grup Irjen Ferdisambo berupaya mengintervensi para penyidik yang melakukan pengusutan kasus tersebut. Grup Ferdisambo yakni menutupi dan mengintervensi mengakibatkan berlarutnya penetapan suami Putri Chandrawati itu sebagai tersangka. Ya agak lama kan itu penetapan Irjen Ferdisambo sebagai tersangka, ujar ex-ketua MK itu. Dalam situasi seperti itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi memanggil Jenderal Listio Sigit. Berikutnya Presiden Jokowi memanggil Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung untuk membahas penetapan tersangka yang berlarut-larut. Jokowi lantas memerintahkan Mahfud MD dan Pramono Anung untuk menyampaikan kepada Jenderal Listio tentang pentingnya percepatan penetapan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Menurut Mahfud MD, perintah itu sebenarnya menandakan Jokowi percaya kepada Jenderal Listio bisa mengungkap penembakan secara transparan dan akuntabel. Mahfud menangkap pesan Presiden Jokowi bahwa jika mengungkapkan kasus ini tidak cepat, kepercayaan publik terhadap Polri akan hilang. Ya, kira-kira begitu terjemahan saya, ungkap Mahfud MD. Mahfud MD bongkar cara Ferdisambo bermanuver tutupi pembunuhan Brigadir J. Datang dari daerah-daerah. Padahal Jadi bahwa ini kaitannya semua ini ada dengan judi, ada dengan tata kelola sabu-sabu, Maksudnya ada apa? Ada dugaan Ada bisnis. keterlibatan Pak Irjen Pol Sambo. ada di antara mereka itu nggak dihormati Kapolri, kan begitu. Oke, jadi kesimpulan saudara motivasinya pertama ada dugaan terkait konten sensitif, Ada konten wanita, yang ada konten tata kelola sabu-sabu, ada konten tata kelola judi, ada konten apa namanya tadi itu bisnis-bisnis lainnya. waduh, Silakan aja kalau punya bukti, semuanya disampaikan ke Barreskrim dan ingat menghormati komitmen Bapak Kapolri. Kalau Oke. kita akan tidak tegas siapapun anggota yang terbukti bersalah,
Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Kapolri ketegasan tersebut. Jadi Yang kita tidak pandang bulu, kecuali Indonesia tak